atau kita sebut sebagai aktor-aktor. Yang pertama, user yakni orang yang mengakses website kontrak PUTR, baik yang telah maupun yang belum melakukan registrasi. Di sini aktor dapat mengakses halaman homepage yang terdiri dari registrasi dan list daftar kontrak, dan halaman kontrak yang terdiri dari kontak info dan kontak saran. Di sini user hanya dapat melihat dan tidak dapat melakukan pengisian dan pengubahan data kontrak. Aktor kedua adalah user yang di status admin, yang kita sebut admin pusat, di mana dia bertugas untuk melakukan pengontrolan member yang telah melakukan registrasi. Di sini, aktor dapat mengakses dashboard dan list member. Aktor ketiga adalah user dengan status member atau yang disebut dengan admin user, yang berfungsi untuk melakukan pengisian dan pengubahan serta penghapusan data kontrak, dapat mengakses dashboard dan list kontrak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mirna Wati Darwis. Terima kasih. Selanjutnya terkait dengan entity relationship diagram, di mana dalam database kami ada dua tabel atau dalam IFD disebut dengan entitas, yakni ada entitas admin dan ada entitas barang. Yang mana di entitas admin ini terdiri dari data-data user yang telah melakukan registrasi, yang berperan sebagai primary key dalam entitas ini, yakni adalah atribut ID yang bertipe integer. Dalam entitas barang sendiri terdiri dari data-data kontrak yang telah dimasukkan oleh admin user, yang mana berperan sebagai primary key ada atribut ID bertipe integer, dan yang berperan sebagai primary key-nya foreign key-nya adalah user ID. Yang mana kedua entitas ini direlasikan dengan mengelola dengan atribut ID dari entitas admin dan ID barang dari entitas barang serta role dari entitas admin. Next ada data flow diagram, yakni diagram yang menggambarkan aliran data dari sistem informasi yang kami buat. Yang mana di sini user dapat melakukan pendaftaran sehingga user dapat berubah status menjadi admin user, yang mana data-data yang masuk dalam proses pendaftaran ini akan masuk ke dalam database admin, sehingga admin pusat dapat melakukan aktivasi akun. Nah, setelah dilakukan aktivasi akun, user ini akan berubah status menjadi admin user sehingga dapat melakukan proses pengajuan kontrak, yakni penginputan data-data kontrak, yang kemudian data-datanya ini akan masuk ke dalam database barang. Selanjutnya untuk desainnya sendiri, website kami yang pertama itu ada halaman dashboard, yang mana halaman ini merupakan halaman pertama yang menyambut user ketika mengakses website kami, di mana halaman ini terdapat logo PUTR, menu home, kontak, alamat dari kantor PUTR, serta tombol registrasi. Di mana jika user scroll ke bawah sedikit dari halaman dashboard, maka akan ditampilkan sebuah daftar atau list kontrak yang menampilkan gambar, nomor kontrak, serta nama penyedia kontrak, dan tombol lihat detail. Ketika user mengklik tombol lihat detail, maka akan dialihkan ke halaman detail kontrak yang berisi data-data lengkap dari kontrak. Selanjutnya, jika di halaman dashboard tadi user mengklik tombol registrasi, maka user akan dialihkan ke halaman login dan registrasi, yang mana user diminta untuk mengisi data-data jika ingin melakukan registrasi maupun login. Nah, di halaman dashboard tadi juga ada menu kontak, yang mana jika user mengkliknya akan dialihkan ke halaman kontak yang berisi form untuk pesan dan kontak info dari kantor PUTR, baik itu alamat maupun link websitenya. Selanjutnya, jika user tadi telah melakukan registrasi dan akunnya telah diaktifasi oleh admin pusat, maka jika melakukan login, maka user akan masuk ke halaman admin, yang mana halaman admin sendiri ada dua tergantung role-nya. Yang pertama itu ada admin pusat, yang mana di sini dapat dilihat
pada halaman admin pusat bagian dashboardnya itu ada sidebar yang berisi menu dashboard dan menu member. Di halaman dashboard sendiri ditampilkan jumlah kontrak yang telah masuk ke dalam database, apakah ada member baru, dan jumlah total member. Nah, di menu member, maka akan ditampilkan list nama-nama member atau admin user yang telah melakukan registrasi. Nah, disinilah seorang admin pusat melakukan pengontrolan terhadap setiap member atau akun admin user, di mana pengontrolnya dilakukan pada kolom status ini. Selanjutnya, untuk halaman dashboard dari admin user sendiri tidak jauh berbeda dengan admin pusat. Bedanya cuma pada di bagian sidebar di sini terdapat menu kontrak, yang mana menu kontraknya ini berisi list dari kontrak yang telah diajukan, serta aksi-aksi apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang admin user terhadap setiap data kontrak yang ada, baik itu edit maupun menghapus. Nah, di sini juga terdapat tombol tambah kontrak, yang mana jika kita klik, maka akan dialihkan ke halaman tambah kontrak. Di sini seorang admin user akan diminta untuk mengisi data-data kontrak, mulai dari nomor, nama, tanggal, maupun nilai kontrak, dan seterusnya. Halaman ini juga tidak jauh berbeda dengan halaman untuk edit kontrak. Nah, setelah kami melakukan beberapa pengujian berupa black box testing terhadap website kami, diperoleh kesalahan, yakni saat melakukan penambahan atau perubahan pada kontrak, data nomor HP direktur yang tersimpan dalam database itu berbeda dengan data nomor HP direktur yang diinputkan pada saat form. Contohnya di sini dapat dilihat nomor HP direktur data untuk nama direktur Akbar Rusli itu sama dengan Wayan Adjatama. Nah, setelah dilakukan pengecekan, ternyata kesalahan ini terjadi karena pada saat database-nya itu dibuat, ternyata nomor HP direkturnya itu bertipe integer, yang seharusnya bertipe string. Sehingga setelah dilakukan perbaikan, output-nya itu sudah sesuai dengan apa yang kami inginkan. Nah, ini berikut dokumentasi beberapa kegiatan yang kami lakukan selama 3 bulan kerja praktek. Selain pengerjaan proyek, yang pembuatan website dan presentasi website, kami juga melakukan beberapa pekerjaan lain seperti pembukuan surat-surat yang masuk ke kantor Bina Teknik PUTR, serta melakukan beberapa pekerjaan yang melibatkan penggunaan Excel dan peralatan elektronik yang ada di dalam kantor. Terakhir, kesimpulan yang kami dapat itu website kami dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, PHP, CSS, dan menggunakan database MySQL, dengan harapan bahwa sistem ini dapat memproses pendataan dengan pengecekan proses kontrak oleh pihak karyawan Bintek Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan dengan lebih efektif dan efisien. Saran kami, baik itu dalam proses pengerjaan proyek maupun di luarnya, penting untuk melakukan penguatan konsep dasar pemrograman dan pemahaman fundamental lainnya, serta penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antar personel maupun tim. Adapun pelajaran yang kami dapat itu dari segi hard skill, kami belajar perencanaan alur kerja proyek, teamwork, problem solving, dan teliti untuk mengatasi error. Dari segi soft skill-nya sendiri, menjalin komunikasi asertif dan kontinu dengan supervisor serta pihak-pihak yang terkait. Baik, demikian presentasi yang bisa kami lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Penguji atau Bapak Ibu dosen yang lain untuk bertanya atau menanggapi. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam, Tadi kita Teh. bikin website pakai apa, Dek? Pakai Visual Studio Code, Pak. Bahasa Bahasanya pemrogramannya apa? JavaScript dan CSS, Pak. JavaScript dengan CSS. Visual Studio bukannya hanya untuk ini ya, untuk tampilan bukan ya? Backend-nya siapa yang buat? Backend Pakai apa itu? Visual Studio Iya, Pak. juga. Bahasa pemrograman apa di backend? PHP, Pak. Ya, itu harus dijelasin ya. Kalau ditanya pemrograman apa dipakai, JavaScript sama apa gitu. Iya, Oke. Pak. Terus ada kendala apa-apa di sana? alhamdulillah tidak ada, Pak. Iya. Waktu testing langsung aman. Tidak, Pak. Ada kesalahan, Pak. Yang ini tadi, yang database-nya itu pada saat pembuatannya itu, yang nomor HP itu tipenya itu integer, yang seharusnya string. Jadi pas diinput kan itu datanya ini, nomor integer gitu. Oh. Terus itu gimana solusinya? Ya, sudah Apa? diubah Rapat. tipenya, Pak. Nggak rapat, nggak bisa dikunci. Oh, udah. Iya, Pak. Ya, oke. Apa solusinya tadi? Yang dari database-nya sendiri, tipe ini, Pak, tipe atribut nomor HP-nya kita ubah dari integer ke string, Pak. Bagaimana? Dari database-nya, tipe atribut nomor HP direkturnya itu kita ubah. Yang awalnya itu integer, kita ubah ke string, teks, gitu. Itu manual. Iya, Pak. Terus nanti datanya bagaimana? Ini ada Diinputkan sendiri. di website, Pak, di sini. Datanya. Terus data yang lama itu Dapat dapat dari dari mana? dinas PU, Pak. Ya. Ada memang anunya, Pak, website-nya untuk kontrak. Bukan, Di sana. maksudnya. Ya. Belum ada website, bagaimana itu data ada? Dari kantor Bina Teknik, Pak. Di sana memang ada. Kalau jelas saya punya bicara, saya putus internet. Jelas, Pak, jelas. Putus-putus, Pak. Oh, Ya, oke. Ya, oke, kalau gitu makasih ya. Iya, ya, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Pak Kiki. Silakan Bapak Ibu dosen yang lain. Tidak ada. Kalau begitu saya yang bertanya, untuk ke depannya apakah sudah didiskusikan dengan menggunakan website ini? Karena kalau iya perlu ada maintenance ya. Nah, bagaimana proses maintenance-nya nanti jika ini digunakan terus-menerus? Karena teman-teman kan sudah misalnya lulus atau tidak di situ lagi gitu ya. Nah, bagaimana penanganannya untuk ke depannya? Halo? Ya, bisa kita ulang. Pertanyaan saya jelas? Iya, Bu. Bisa kita? Ya. Jadi kan rencananya akan digunakan jangka panjang ya untuk pihak PUTR ya, Iya, Bu. website ini.
Nah, bagaimana proses maintenance-nya? Karena untuk jangka panjang nanti kan jika digunakan secara terus-menerus, itu harus ada proses maintenance ya setelah proses development. Ya, Bu. Nah, itu apakah sudah dibicarakan dengan pihak PUTR? Karena nanti mengantisipasi teman-teman sudah lulus atau teman-teman tidak ada lagi di tempat. Jadi bagaimana prosesnya ini Oh maintenance-nya? iya Bu, kalau proses maintenance-nya nanti Bu, ada pihak kantor yang hubungi kami Bu, karena kami di sana kan sudah punya ceritanya, sudah punya nomor HP Bu yang bisa dihubungi untuk melakukan maintenance. Kalau misalnya pihak kantor membutuhkan yang lebih untuk jangka panjang Bu. Berarti kalian siap untuk dalam tanda kutip dihubungi setiap saat ya untuk proses maintenance gitu ya? Oh begitu. Oke, terima Iya Bu, kasih. terima kasih Cukup banyak dari Bu. saya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang menambahkan lagi. Baik, jika tidak ada lagi, terima kasih Mirnawati, Darwis, dan Putri Ayu. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Iya. Terima kasih, Iya, Bu. iya sama-sama. Silakan Randy Juniarta ya. Ya, ini Randy Juniarta sendiri ya KP-nya? Iya, Bu. Izin share screen dulu. Oke, silakan. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, saya Randy Junarta Todimboa dengan NIM D121 181336. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan saya selama melaksanakan kerja praktek. Untuk gambaran umum lokasi kerja praktek, jadi saya melaksanakan kerja praktek di Bank Tabungan Negara atau Bank BTN selama kurang lebih 2 bulan. Bank BTN sendiri memiliki visi yaitu menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara pada tahun 2025. Bank BTN sendiri memiliki misi yaitu secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah. Juga mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, serta menjadi home of Indonesia's best talent, dan yang terakhir menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital. Selama melaksanakan kerja praktek, permasalahan yang paling sering saya temui itu yaitu pengajuan dan persetujuan cuti yang masih dilakukan secara manual di antara karyawan. Untuk pelaksanaan kerja praktek, jadi ketika melaksanakan kerja praktek, saya diletakkan di divisi dokumen di bank dengan job desk utama yaitu sebagai data entry dan juga melakukan sinkronisasi file fisik dan database. Untuk data entry yaitu menginput data nasabah yang baru masuk atau data nasabah yang baru yang diinput ke dalam sistem database Bank BTN atau yang disebut ILON. Yang kedua yaitu stock of name atau SO, yaitu melakukan pendataan berkas nasabah yang tersimpan di gudang, yang dimana berkas ini, data-data dari berkas ini akan disinkronkan dengan data yang telah tersimpan pada database, yang dimana ketika ditemukan perbedaan data maka akan dilaporkan kepada karyawan yang bertugas. Kemudian job desk tambahannya itu membuat sistem informasi website pengajuan cuti pegawai. Media yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut yaitu Visual Studio Code, PHP MyAdmin, dan GitHub. Berikut tampilan screenshot untuk repositori yang dibuat pada GitHub tentang sistem tersebut. Untuk flowchart dari sistemnya sendiri, jadi pada tahap awal ketika hendak melakukan login, jika user belum memiliki akun, maka user dapat melakukan registrasi terlebih dahulu untuk membuat akun. Setelah telah memiliki akun, user dapat melakukan login. Nah, pada saat login di sini ID dari
akun tersebut akan diperiksa. Jika ID-nya adalah 1, maka user tersebut dapat dikatakan sebagai ketua atau kepala divisi yang memiliki wewenang untuk memberikan approve atau persetujuan terhadap cuti yang diajukan. Sementara jika bukan 1, maka akan masuk ke dashboard pegawai. Alur pada dashboard ketua sendiri hanya 1, yaitu untuk melakukan approve atau persetujuan terhadap cuti yang diajukan oleh karyawannya. Sementara pada pegawai terdapat 3 menu utama, yaitu pengajuan, keterangan, dan historis. Pada pengajuan di sini karyawan dapat mengajukan cuti yang nantinya akan diberi persetujuan oleh ketua atau kepala divisi. Sementara pada keterangan di sini user dapat melihat cuti yang telah diajukan apakah telah disetujui atau tidak disetujui oleh kepala divisi. Sementara untuk historis di sini karyawan dapat melihat semua daftar riwayat cuti yang telah diajukan sebelumnya jika ada. Berikut beberapa tampilan UI untuk dashboard sistem informasi. Pada menu login, di sini user dapat memasukkan nomor induk pegawai serta password untuk melakukan login. Sementara jika belum memiliki akun, di sini user dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama, nomor induk pegawai, serta ID. Dapat dilihat pada dashboard pegawai. Pada menu sidebar di sini dapat dilihat terdapat 3 menu utama, yaitu pengajuan cuti, data pengajuan cuti, serta data history. Berikut tampilan ketika karyawan hendak mengajukan cuti. Di sini karyawan dapat mengisi form yang telah disediakan seperti jenis cuti yang diambil, alasan cuti, serta durasi cuti tersebut hendak diambil. Nah, berikut tampilan ketika karyawan telah mengajukan cuti. Di sini karyawan dapat melihat status cuti yang telah diajukan saat masih menunggu approve dari kepala divisi. Nah, berikut tampilan jika cuti dari karyawan tersebut telah disetujui. Di sini statusnya telah berubah menjadi disetujui. Sebentar berikut untuk tampilan jika cuti tersebut tidak disetujui. Yang terakhir yaitu historis. Di sini karyawan dapat melihat semua daftar cuti yang telah diajukan. Sementara untuk dashboard ketua divisi, perbedaannya ada di sidebar. Di sini hanya terdapat satu menu, yaitu approval cuti, di mana ketua dapat melakukan persetujuan terhadap cuti yang telah diajukan karyawannya. Berikut tampilan untuk tabel semua daftar cuti yang diajukan karyawan yang masih menunggu persetujuan dari kepala divisi. Kepala divisi juga dapat melihat secara detail data-data dari cuti yang diajukan oleh karyawannya sebelum memberikan approve. Berikut untuk tampilan ketika ketua hendak memberi approve terhadap cuti yang telah diajukan. Di sini ketua dapat memilih 2 aksi, yaitu menyetujui cuti yang diajukan serta menolak cuti yang diajukan. Berikut beberapa dokumentasi yang saya ambil selama melaksanakan kerja praktik di Bank Tabungan Negara. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih presentasinya. Silakan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu penguji, silakan yang ingin bertanya atau menanggapi. Saya Bu Tia. Iya, silakan Bu Mak. Itu tadi ada yang job desk yang kedua ya, yang sinkronisasi database. Iya Bu. Bagaimana maksudnya itu, bisa dijelaskan mungkin? Oh iya, jadi di gudang Bank BTN itu kan Bu ada berkas setiap nasabah. Setiap satu nasabah itu memiliki satu amplop. Nah, dalam satu amplop itu ada berkas-berkas seperti sertifikat-sertifikat yang dimiliki, akta jual beli segala macam. Nah, data-datanya itu Bu seperti nomor sertifikatnya, nomor registrasi, nomor rekening. Nah, data-data tersebut yang disesuaikan dengan yang telah ada di database Bu. Yang dimana jika terdapat perbedaan, nah hal tersebut yang akan dilaporkan kepada karyawan yang bertugas.
Kenapa bisa ada sampai ada kesalahan begitu kan? Maksudnya kalau bank, masalah keuangan seperti itu kan vital sekali kalau misalnya ada kesalahan dokumentasi seperti itu. Kalau itu saya kurang tahu Bu, karena pas di sana hanya diarahkan begitu oleh supervisornya, disuruh untuk periksa data-data yang di gudang. Yang Dan nantinya memang waktu mau mendapatkan persetujuan KP itu job desk-nya memang tertulis seperti itu yang disetujui. kalau yang kedua itu Bu, tambahan dari bank. Yang diajukan kan pertama sistem informasinya, yang pengajuan cuti pegawai. Nah, yang dari dua yang job desk utamanya itu Bu, itu yang memang diarahkan dari banknya untuk dikerjakan, yang paling sering dikerja setiap harinya. Jadi maksudnya di awal itu sebelum waktu mengajukan untuk KP di sana, yang menjadi job desk utama itu adalah membuat sistem cutinya. Iya Itu Bu, tadi yang dua tambahan kan. Tapi setelah sampai di sana malah ditukar, begitu ya? iya Bu. Yang paling sering dikerja itu job desk yang dari banknya memang. Ini yang begini harus diperiksa sama ini. Jadi bagaimana caranya membagi waktu kalau misalnya disuruh juga seperti itu, kemudian harus membangun sistem juga? Terkadang yang dari bank tidak terlalu banyak Bu, mungkin kan dalam satu hari itu bisa waktu kerjanya dari jam 8 sampai setengah 4 atau jam 4. Nah, setelah jam makan siang itu biasanya sudah lumayan free Bu. Dan biasanya juga sistemnya dilanjut di rumah di luar jam kerja kantor. Iya, jadinya kan berarti lembur ya. Terus dapat sesuatu dari ini, dapat reward apa begitu dari tempat KP-nya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Makan siang juga tidak. Kalau makan siang ditanggung sendiri. Coba biasa snack ditanggung dari sana. Snack berapa kali sehari snack? 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali. Bagaimana maksudnya kalau yang itu tadi job desk utamanya ya, karena kan yang tambahan yang buat sistem informasi itu kan jadinya malah dibawa ke rumah kan. Jadi seperti dimanfaatkan jadi tukang entry data, begitu ya. Ya, yang begini-begini ini itu seharusnya dilaporkan di tengah KP. Jadi kalau sudah merasa bahwa apa yang dikerjakan itu sudah keluar dari apa yang menjadi perjanjian kita dengan mereka, itu konsultasi ke pembimbingnya. Supaya kita dari pihak kampus juga bisa ada intervensi ke sana. Kan kasihan itu kan pekerjaannya, mungkin kalau misalnya anak SMK misalnya ya, yang mereka punya apa sih istilahnya mungkin KKN di sana bisa bekerja begitu, tapi kalau masa anak informatika mau ini ya diminta untuk pekerjaan seperti itu, bukan levelnya. Nah, tapi waktu maksudnya minta apa prosesnya dulu waktu minta izin untuk KP itu di sana bagaimana? Siapa yang mengajukan ide untuk membuat sistem cuti itu? Dari mahasiswa Bu. Kan pertama kita datang, iya, kita datang bawa surat ke sana. Terus kita ajukan job desk. Nah, setelah diajukan job desk, mereka tambah lagi job desk yang dari mereka. Tapi tambahannya itu ada di surat perjanjiannya kemarin. Iya Bu, ada. Ada. Ada Bu. Oh, jadi yang 2 pekerjaannya itu tertulis di situ. Iya Bu.
Oke, jika tidak ada, terima kasih banyak Randy atas presentasinya. Kita move ke kelompok berikutnya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kita ke Giga ya. Andi Giga Tera. Silakan Giga untuk share screen. Baik, Bu. Mungkin kalau setiap presentasi itu harus videonya diaktifkan ya. Sudah terlihat layarnya. Ya, sudah silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giga Tera Makassau, NIM D121-91054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar kerja praktek saya di perusahaan PT Upana Pelopor Aplikasi Adikarya. Jadi pertama saya akan jelaskan mengenai latar belakang perusahaannya. Jadi kemarin saya sempat magang di kerja praktik di PT Upana Pelopor Aplikasi Adikarya. Pegawai yang ada di sana itu sekitar 5-10 orang. Alamatnya ada di Ruko 1 Citraland, Jalan Tun Abdul Razak. Jadi saya ini magang di tempat software house. Peran dan tanggung jawab. Jadi pada saat awal pertama kali masuk di software house Upana ini, saya di briefing sama ada talent acquisition-nya. Dia katakan kalau misalnya nanti ada juga teman-teman lain dari UNM, sama ada dari ada juga senior dari angkatan 2016 informatika yang sudah lulus bakal masuk nanti jadi tim. Nah, ternyata ke depannya hari kedua itu ada masuk dari tim project manager, ada yang dari UI UX designer, dan ada front end developer. Untuk project arsitek dan QA-nya itu dari kakak-kakak yang ada di sana. Jadi secara garis besarnya untuk timnya itu saya sebenarnya terdiri dari 4 orang. Saya dari Unhas, ada dari front developernya dari UNM, React UI UX-nya juga dari UNM, project manajernya itu dari Informatika 2016. Oke, jadi pada saat saya kerja praktek kemarin itu sempat diberikan tugas. Jadi dijelaskan juga di awal bahwa nanti itu akan ada 2 jenis tugas. Tugas pertama itu adalah tugas utamanya, dan yang tugas kedua itu adalah jika selesai tugas pertama lanjut ke tugas keduanya. Dan untuk tugas pertama itu kami diberikan tugas untuk membuat sebuah sistem atau website untuk digitalisasi persuratan yang ada di sana. Jadi di Upana itu ada bisa dibilang sebuah kendala karena persuratan-persuratannya yang bisa dibilang repetitif itu harus dibuat manual lewat Microsoft Word atau Google Docs. Jadi kemarin itu talent acquisition-nya itu bilang ke kita kalau coba brainstorming dulu bagaimana kira-kira kebutuhannya apa, terus nanti teman-teman bisa buat sistemnya. Nah, jadi untuk 1 minggu pertama itu sempat beberapa kali meeting dengan UI UX untuk menentukan apa saja fitur-fitur yang ada di dalam dan menentukan tata letak dari websitenya itu sendiri. Nah, untuk website yang pertama itu adalah website digitalisasi persuratan, stack-nya itu Laravel, React.js, Tailwind. Sebelumnya saya juga jelaskan bahwa di sini saya mendapatkan peran untuk back-end-nya. Di sini saya pakai Laravel PHP. Durasi untuk project yang pertama ini kurang lebih 2 bulan. Bisa diakses di sodatupana.com. Untuk sebenarnya untuk website ini saya sudah tidak punya lagi akses
akses websitenya, tapi saya masih punya beberapa screenshot yang pernah sempat saya screenshot, jadi ini bisa dilihat. Nah, untuk dilihat di halaman pertamanya ini sebenarnya cukup simpel untuk UI UX-nya. Jadi ada dua menu, yaitu menu persuratan dan menu riwayat. Di menu persuratan ini kita bisa lihat, bisa ditujukan, user itu bisa memilih tujuannya itu kemana. Nomor suratnya ini dia tergenerate otomatis. Terus pihak pertama ini bisa diisi manual atau bisa digunakan data default. Pihak kedua ini adalah pihak yang dituju. Lalu di sini juga ada beberapa isian seperti perjanjian kerja untuk tugas pihak kedua, rincian pekerjaan dan hasil kerjanya. Untuk jangka waktu juga kita ditambahkan di sini pembayaran dan tanda tangan. Untuk di menu kedua ini ada menu riwayat. Nah, di menu riwayat ini bisa dilihat kalau dalam bentuk tabel ditampilkan data-data surat yang sudah ada sebelumnya, atau surat yang belum selesai seperti ini. Jadi bisa dilihat ada nomor suratnya, tujuan, dan ketika dilihat ditekan tombol lihat itu dia akan tampil surat secara full. Untuk website kedua, kami juga kemarin diberikan tugas untuk melanjutkan proyek yang sudah ada sebenarnya, karena ini website Confi ini adalah website yang kurang lebih sama dengan LinkedIn. Kemarin ada kliennya Upana ini, dia mau dibuatkan sebuah website yang persis seperti LinkedIn, yang dimana dia bisa buat ada 3 peran di situ, ada 3 role, ada sebagai user, ada sebagai perusahaan, dan ada sebagai admin. Nah, dari website itu juga ada kelas online-nya juga. Perusahaan juga bisa memposting pekerjaan-pekerjaan, dan user itu bisa apply perusahaan berdasarkan CV atau ya berdasarkan CV. Dan untuk proyek ini saya tidak sempat untuk screenshot karena saya sudah tidak punya lagi aksesnya. Jadi di sini juga saya sama tetap menggunakan Laravel PHP. Tapi untuk proyek yang kedua ini saya lebih fokus ke bug fixing saja. Jadi ada beberapa task diberikan yang sebelumnya ini di-handle langsung sama project manager saya. Tapi untuk yang proyek kedua ini langsung di-handle oleh CEO-nya Upana Studio kemarin. Jadi langsung diarahkan untuk fix bug-bug yang ada di websitenya. Ada beberapa yang saya ingat itu seperti masalah urutan, terus ada error ketika menampilkan hasil dari ketika diposting oleh perusahaan. Namun sayangnya di sini saya tidak sempat screenshot, terutama di Jira-nya juga. Jadi yang hanya saya bisa perlihatkan ini hanyalah halaman awalnya dan untuk linknya ini confi.upana-studio. Jadi secara umum juga apa yang saya dapatkan itu pertama itu adalah penerapan basic security. Beberapa kali saya di meeting oleh supervisor saya yang pegang saya untuk back end, itu dia beberapa kali review saya punya kode dan katanya masih banyak sekali celah dari kode yang saya buat. Nah, dia tekankan juga untuk paling dasarnya itu divalidasi untuk bisa lebih didetailkan lagi. Misalnya untuk validasi inputan gambar, uraikan validasinya itu gambar tipe apa, maksimal size-nya berapa, seperti itu. Dan kedua itu adalah paradigma back-end developer dalam tim. Ini yang menurut saya paling penting karena selama saya sebelum magang itu atau sebelum kerja praktik itu, paradigma saya terhadap front end dan developer itu sangat beda setelah saya kerja praktek. Karena saya sebelumnya itu saya kalau ada project atau ada tugas itu saya buat sendiri mulai dari front end sampai back end-nya. Namun ketika saya masuk dalam sebuah tim yang dimana diberikan sebuah situasi, front end-nya itu menggunakan framework yang berbeda dan back end-nya itu menggunakan framework yang berbeda, dan front end dan back end-nya ini harus dihubungkan melalui API. Nah, ini awalnya saya juga lumayan terkendala karena saya belum terbiasa untuk menggunakan API dalam komunikasi antara front end dan back end. Jadi waktu kerja praktek kemarin
sekitar minggu pertama dan minggu kedua itu lumayan banyak saya habiskan waktu untuk belajar apa itu API, dan sebenarnya sempat saya juga salah alur belajar pada saat minggu pertama itu saya malah pelajari frameworknya React.js karena pada saat itu saya belum paham betul bagaimana konsep API itu. Nah, dari beberapa kali meeting dengan supervisor saya juga, dia jelaskan kalau misalnya tidak bisa dipakai paradigma full stack developer Laravel ke ketika kita sudah masuk tim, karena itu sudah beda. Kedua itu adalah manajemen resource pada Laravel. Beberapa kali juga saya di-review kode bahwa kalau di Laravel itu lebih baik setiap fungsi itu dibuatkan controller tersendiri. Jadi karena kemarin memang saya membuat sebuah metodenya itu atau functionnya itu dalam satu controller saja, jadi di review seperti itu. Dan yang paling penting adalah ilmu dan pengalaman baru. Untuk beberapa dokumentasi bisa dilihat di sini. Ini ada ketika saya final presentation. Jadi ketika akhir hari terakhir di kerja praktek ini, ada juga final presentation-nya, di mana final presentation-nya itu dijelaskan apa yang telah didapatkan, apa yang dikerjakan, dan apa yang menjadi improve untuk Upatna itu sendiri. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Giga. Silakan Bapak Ibu penguji dan Bapak Ibu dosen untuk menanggapi dan bertanya. Baik, Bu. Silakan Pak Kris. Giga, ada berapa orang yang kerja praktek di sana? Untuk yang kerja praktek, Pak, saya cuma saya. Oh, cuma kamu sendiri. Oke. Iya, Pak. Yang kamu bilang tadi anak lama apa segala? Oh, kemarin itu ada senior dari angkatan 2016 saya lupa nama-namanya, Kak. Iya. Apa yang bikin di situ? Kalau kakak kemarin itu dia jadi project manager. Oh, oke deh. Saya kira cukup sementara, Bu. Saya tadi pikir ada orang lain. Nah, makasih, Bu Tia. Iya, terima kasih Pak Kris. Bukan Aldi itu, seniormu. Kalau di kampus belum pernah ketemu, Pak. Dan memang pada saat itu baru ketemu juga. Aldi. Masa kau tidak tahu namanya seniormu? Masa kau tidak tahu tempatnya? Artinya kau tidak bergaul itu kau. Padahal itu penting networking. Oh, saya ingat juga Kak Laras. Kak Laras, Pak. Oh, Laras. Yeah. Terus yang saya juga sedikit Bu Tia, konteksnya gini loh. Mungkin semua adik-adik semua ya, kalau seandainya kalian nanti selesai, tetap minta akses ya, tetap minta akses untuk sampai selesai seminar proposal. Ya, jangan kayak begini langsung saya sudah tidak punya akses. Jangan, bikin komitmen perjanjian dengan apalagi Upakna kan ya sidik di situ toh. Iya, maksudnya ya dia harus ngerti dong bahwa ada seminar proposal itu ada gitu loh. Jadi bilang aja gitu kalau tolong ini diperhatikan Bapak Ibu yang nanti supervisinya, pembimbing kampusnya. Jadi kalau ada begituan supaya tetap punya akses dulu, karena selesai seminar proposal kalau mau diambil ya monggo gitu. Saya tahu ini proyek, tapi bukan berarti tidak bisa dipakai untuk ujian. Ya mungkin begitu saya punya saran Bu Tia. Kasih. Iya, terima kasih Prof. Silakan Bapak Ibu. Kalau saya pertanyaannya, jadi frameworknya tadi katanya berbeda untuk front end dan back end ya. Jadi bisa disebutkan apa yang dipakai untuk front end dan apa yang untuk back end? Oh ya, terima kasih pertanyaan Bu. Untuk kemarin itu ada dari anak UNM namanya Kak Agung, dia itu pakai React.js sama Tailwind untuk front end-nya. Terus kalau saya sebagai back end pakai back end Laravel sama PHP, Bu. Tapi kalau dikatakan baru mengalami seperti itu, kalau yang di kelas itu sebenarnya sudah banyak yang seperti itu ya, yang membedakan depan dan belakangnya. Ya, saya kira begitu dari saya, gitu ya. Ya, terima kasih Bu Emma.
Silakan Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin bertanya atau menanggapi. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih Giga. Terima kasih Pak, Bu. Saya Ya, izin stop stream. ya silakan. Kita lanjut ke Arfandi, Adi Murfik. Silakan untuk share screen dan mulai presentasi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah screen sudah kelihatan? Iya, silakan dimulai. Kelihatan tapi tidak full screen deh.